Di pokok-pokok isi Al-Quran itu yang muhkamat. Seperti apa? Sholatlah, zakatlah, puasalah, hajilah, jujurlah, adillah, jangan sombong, jangan bohong, jangan marah, jangan tengkar, jangan menghina, makanlah tapi jangan berlebih-lebihan. Terus apa lagi? Bersedekahlah, bersilaturahimlah. Niku jelas kok kabeh. Napa beda? Jujur niku napa? Wong sak donya niku kabeh niku ngertos Pak jujur. Jujur niku nggih gak bohong kan. Sombong niku nggih kebetulan yang muhkamat yang disebut di sini sebagai pokok-pokok isi Al-Qur'an itu nilai-nilai universal sedaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya mengingatkan hafalan kita agar kita betul-betul mampu menjadi hamba Allah yang turut patuh dan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Masih ingat surat Al-Fatihah nih, terus dilanjut sampai bihoiri hisab. Lali nggih. Nggih pelan-pelan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Shadaqallahul adzim. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, surat ayat-ayat yang kita baca tadi kalau dipahami maknanya itu adalah kita akan tawakal kepada Allah. Kalau mengenal Allah melalui ayat-ayat itu tadi dan surat-surat itu tadi, kita pasti tawakal kepada Allah. Dan kelanjutannya berikut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal sih. Ngoten-ngoten niku nggih. Pada malam hari ini saya mengajak panjenengan semuanya untuk bersama-sama memahami Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya menjelaskan hal ini kaitannya bahwasannya orang-orang ini kan mendekati masa-masa Nataru, Natal dan tahun baru. Ini nuwun sewu, ini kan terbatas untuk agama kita. Jadi membicarakan ini kalau di depan mereka nggih mboten enak, padahal nggih pun tersebar di YouTube nggih kathah. Di antaranya begini, bahwasannya mereka itu mereka orang Nasrani, bahkan pada zaman Rasulullah
itu sudah mengatakan bahwa Al-Quran saja menyetujui kok yang namanya Isa itu adalah Ruhullah dan Kalimatullah, karena memang itu ada di Al-Quran dan Rasulullah menyebutkan seperti itu. Nah, tetapi itu diselewengkan maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka itu sakarepe mereka gitu. Padahal maksudnya yang disebut bahwasannya Nabi Isa itu diperkuat oleh Allah dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu kalau di dalam Al-Quran maknanya adalah malaikat Jibril. Nah ini pernah saya debatkan, Pak. Nek mboten keliru niki memang orang yang lagi kuliah, dan biasanya orang-orang yang lagi kuliah di bidang-bidang seperti itu kalau sampai memurtadkan orang niku kan poinnya lebih, bahkan kalau bisa mesti iya, karena mereka belajarnya itu sebagai misionaris. Nah, mereka datang cerita gitu. Nah terus saya bilang, kalau di kitabmu seperti apa? Nah, Ruhul Kudus itu begini. Ruhul Kudus itu bukannya malaikat Jibril. Oh enggak gitu. Ya sudah, kalau Anda bisa menafsirkan kitab Anda sendiri, mengapa saya tidak boleh menyampaikan tafsir bahwasanya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu seperti itu. Kalimat menjadi firman, firman menjadi manusia. Enten ngoten niku gitu. Firman itu kan jelas kalimat, kata-kata. Seperti ayat Al-Qur'an ngeten iki. Nah, orang-orang Nasrani mengemukakan hujahnya bahwasannya Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa Isa adalah ruh ciptaan Allah dan kalimat perintahnya yang disampaikan kepada Maryam dari roh Allah. Tetapi mereka kan memakai ayat Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, tetapi mereka mengenyampingkan banyak ayat Al-Quran yang lain yang membantah pemahaman mereka yang jelas sekali. Salah satunya di Quran surat Az-Zukhruf ayat 59. In huwa illa abdun an'amna alaina. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian. Nah, masa memahami ayat yang itu sudah diartikan sakarepe dhewe gitu, tidak melihat ayat yang Bapak dan saudara-saudara rahimakum. Jadi ayat yang saya baca tadi Quran surat Ali Imran, surat kepinten niku? Ketiga. Pertama Al-Fatihah, ampun wiru Al-Baqarah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Berarti surat ketiga. Surat ketiga ayatnya ke-7. Masih pendek-pendek semua nih. 3 ke 7. Itu Allah berfirman bahwasannya ayat-ayat itu ada yang disebut ayat muhkamat, ada yang disebut ayat mutasyabihat. Nih, saya baca artinya nih. Walladzi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an kepada kamu. Pak, Alkitab niku mboten Alkitab Injil itu. Sanes. Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Bahkan kitab-kitab yang asli seperti Injil asli, Taurat, Zabur itu disebut kitab. Nah, nama yang lain Al-Qur'an itu Al-Furqan. Bahkan ada yang mengatakan Al-Huda. Al-Huda niku seakar kata dengan hidayah nih. Al-Huda itu petunjuk, Al-Quran itu petunjuk, Al-Furqan itu pemisah, pemberi kabar pemisah antara kebaikan dan kejelekan, salah dan benar, halal dan haram, seperti itu. Nah, Allah menurunkan kitab kepada kamu Muhammad, di antara isinya adalah ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab. Di antara hunna ayat-ayat muhkamat itu
Ayat-ayat muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Jadi pokok-pokok isi Al-Qur'an itu yang muhkamat. Seperti apa? Sholatlah, zakatlah, puasalah, hajilah, jujurlah, adillah, jangan sombong, jangan bohong, jangan marah, jangan tengkar, jangan menghina, makanlah tapi jangan berlebih-lebihan. Terus apa lagi? Bersedekahlah, bersilaturahimlah. Niku jelas kok kabeh. Napa beda? Jujur niku napa? Wong sak donya niku kabeh niku ngertos bak jujur. Jujur niku nggih gak bohong kan. Sombong niku nggih kebetulan yang muhkamat yang disebut di sini sebagai pokok-pokok isi Al-Qur'an itu nilai-nilai universal sedaya. Senyum niku universal. Sumeh, berkenalanlah, niku semua niku universal. Nah, bagi wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain selain yang muhkamat yang isi pokok Al-Qur'an itu ada yang disebut mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu adalah fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Tujuan orang yang memakai ayat mutasyabihat, Pak, ayat mutasyabihat itu mana? Nah, ternyata tadi kalimatullah biruhil kudus itu saja bisa diselewengkan. Berarti sebetulnya yang dinamakan ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang digunakan oleh seseorang untuk mujo hawa nafsunya yang jelek. Jadi kalau saya berdasarkan ini tadi, termasuk tafsir yang saya baca tentang Nabi Isa tadi, ini di tafsir Ibnu Katsir, saya mengambil kesimpulan bahwasanya ayat muhkamat pun yang bagi banyak orang muhkamat bisa jadi mutasyabihat. Mengapa? Karena itu dipakai oleh seseorang untuk membantu keinginannya yang jelek berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa keinginan jelek yang bisa diantaranya dibantu dengan Al-Qur'an? Wah, dia mau nipu orang itu agar mudah ditipu, dibilang begini, zakatlah nanti dapat 700 kali lipat, ini loh ayatnya gitu kan. Ya kan ini aku bisa ngumpulkan gitu kan. Pertama dikasih habis itu udah banyak buah lari. Nah, ini kan artinya ini mutasyabihat ini bisa seperti itu di dalam tanda kutip. Karena sesungguhnya yang menyebabkan mutasyabihat itu di dalam hati ini ada penyakit. Nah, mengapa mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat itu untuk apa? Ibtigha al-fitnah, untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha at-ta'wili, dan mencari-cari takwilnya. Wa ibtigha at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Contoh, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Seperti kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali dalam kalimatnya ya, wajah Allah. Sinten sing saged mentakwilkan wajah Allah seperti apa? Bahkan karena ini harus ditakwil, maka nggak boleh disebut wajah, tapi kemuliaan atau kekuasaan. Wajah ini kan kemuliaan kita, karena harus dibaca dengan takwilnya. Takwil itu dapat kita peroleh dari mana? Di sini disebutkan
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang ilmunya meneresap ke dalam dada mereka. Jadi yang tahu itu adalah Allah, dan Allah memberikan ilmu, resapan ilmu kepada orang-orang yang meneresap ilmunya itu untuk tahu. Untuk tahu itu terus ditulis di tafsir. Maka seringkali saya kalau ditanya, Pak ngaji apa? Saya ngaji tafsir, bukan menafsiri Al-Quran. Yang saya baca ikut tafsir. Gak berani Pak saya menafsiri Al-Quran, karena piranti saya kurang dengan sebanyak ini. Maka tafsir banyak ya tinggal baca kok. Tinggal melu. Yaquluna amanna, dan orang-orang yang ilmunya meneresap itu tadi, Bapak, itu pasti akan berkata, wis, namanya kalau ayat Al-Quran itu pasti dijaga oleh Allah. Allah sudah berjanji akan menjaga Al-Quran. Maka apapun yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar. Nah, orang-orang yang mengatakan beriman, saya beriman, itu kadangkalanya adalah memang tahu karena dikasih ilmu oleh Allah, atau karena ya sudah memang begitulah adanya, apa adanya. Bahwasanya semua ayat Al-Quran itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ini bisa kita hubungkan dengan dulu kita pernah menyampaikan tafsir tentang syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di situ kan ada syahidallah, Allah menyaksikan, Allah bersaksi. Syahidallah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang dikasih ilmu. Nah, ini hubungannya dengan ini. Ar-rasikhuna fil ilmi tadi, orang yang bisa beriman dengan nun sewu, dengan sangat baik, bahasa yang paling baik, disebut iman yang paling baik, muslim yang paling baik, mukmin yang paling baik, takwa yang paling baik. Orang-orang yang ini, orang-orang yang bisa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan orang yang apapun yang datang dari Allah kami percaya. Bukan hanya karena wis pokoknya aku gak ngerti pokoknya melu sanes ngoten. Walaupun itu juga boleh. Karena semua orang itu tidak mungkin sama, yang bisa lek-lekan mikir ngoten mboten. Tapi ada yang karena sudah harus beraktivitas sepanjang hari, maka untuk mencukupi keluarga maka ngantuk dan nggak sempat untuk ngaji-ngaji gini. Maka orang-orang yang nggak sempat ngaji-ngaji itu ya pokoknya melu, mboten mboten napa-napa. Kantuk boleh gitu. Nah, tetapi memang yang lebih baik adalah orang-orang yang berilmu, yang ilmunya meneresap itu, yang bisa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaannya kalau dikembalikan, Pak, cah anak kecil juga bisa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sanes niku. Persaksian yang dimunculkan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah itu bagaikan Al-Quran itu sudah ada di dalam dadanya nih. Sungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu ada di dalam dada setiap manusia. Itu sudah kebuka ilmu Al-Quran yang tanpa tinulis itu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal atau ulul albab. Nah, kemarin kita sudah membahas
namanya loop itu kan lapisan terbawah dari yang harus ditembus seseorang untuk menuju yang punya ilmu sampai meneresap ini. Yang pertama adalah dadanya saja, yang kedua hatinya, yang ketiga fuadnya, yang keempat baru qalbah. Bapak-bapak rahimakumullah, niki banyak perbedaan mengenai mana saja ayat mutasyabihat, mana saja ayat yang muhkamat, itu banyak perbedaan. Mengapa kok banyak perbedaan? Sebetulnya jawabannya sangat mudah. Ya tadi itu, ada antara orang yang diberi ilmu dan tidak. Jadi ada orang yang diberi ilmu itu ngasih tahu orang lain, ada yang juga tidak ngasih tahu orang lain gitu. Ada yang bisa jadi ayat mutasyabihat itu adalah karena tadi itu digunakan kepentingan-kepentingan yang sehingga saat itu terjadi, maka para ulama yaitu ayat mutasyabihat, sehingga jadinya berbeda-beda. Inti yang bisa kita peroleh dari hal itu adalah bahwasanya kalau kita ingin meyakini mana ayat mutasyabihat, mana ayat muhkamat, ini memang harus pelajari kita. Kalau kita gampang ini, Al-Quran itu kan memerintahkan seseorang untuk mengatakan insya Allah untuk hal-hal yang akan direncanakan yang akan datang di depan kita kan, insya Allah. Nah sekarang kalau insya Allah itu saya pakai untuk ben mung pantes-pantes atau ben gampang endong atau niku napa mboten termasuk. Berarti di hati kita ada penyakit gitu. Walaupun sekali lagi yang namanya ayat-ayat mutasyabihat itu diantaranya yang tadi saya sebut itu, bahwasanya kullu syai'in halikun illa wajha. Dan di antara para sahabat yang sampai bilang bahwa beliaunya itu memahami ayat mutasyabihat, takwil ayat mutasyabihat, itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu bilang bahwasanya saya memahami ayat-ayat mana yang mutasyabihat dan takwil. Itu Ibnu Abbas. Itu karena diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau sugeng niku sudah mendoakan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku saudara sepupu. Itu memang agar Allah memberikan beliau itu ilmu takwil, maka beliaunya kemudian juga mampu untuk mentakwilkan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang huruf fawatihus swar, yang alif lam mim, alifnya niku napa, lamnya napa, mimnya napa, niku mutasyabihat. Terus alif lam ra Yasin. Itu ada juga ulama yang berpendapat itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Itu diantaranya. Ada juga yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang berpegangan pada mutasyabihat, yang di dalam hatinya ada penyakit, itu adalah orang-orang
Mu'tazilah itu disebut sebagai penganut yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk menuruti kehendak mereka. Ini ada satu hadis yang mungkin terkenal sebetulnya. Cuma mana tadi ya? Ini sambil mencari, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha min faulaikal ladzina sammallahu fahdaruhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti hal-hal yang mutasyabihat darinya, maka mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Abu Umamah menceritakan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat darinya. Bahwa mereka adalah golongan Khawarij. Ini di hadis yang ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Juga dalam menafsirkan ayat Quran surat Ali Imran 106 yang artinya pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Mereka yang mukanya menjadi hitam muram adalah golongan orang-orang Khawarij. Niki golongan Khawarij niku kaya napa? Nah, niki tandanya banyak sekarang. Tadi mana ya? Kok hilang? Nggih, intinya orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang hilang ternyata kan saya. Ya, intinya orang-orang Khawarij itu adalah yang menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan kepuasan dari nafsu-nafsu mereka, dan itu pernah dilakukan. Termasuk salah satunya yang dilakukan itu Rasulullah mawon kena. Jadi Rasulullah niku pas membagi rampasan perang. Terus kemudian pas membagi rampasan perang, orang ini lho sakit bicara gini. "Wahai Muhammad, adillah kamu." Patut batak-batak. Jangan bayangkan Rasulullah begitu. Masa Rasulullah tidak berlaku adil? Rasulullah itu Rasul. orang terbaik sak dunia, mulai awal menungso sampai akhir menungso. Niku mboten gadai, ya
tidak punya sopan, tidak punya adab, bahkan bisa jadi nggak punya otak gitu, nggak sampai memikir seperti itu, karpe hatinya saja itu. Mungkin juga dia khawatir tidak mendapat bagian, atau khawatir juga bahwasanya bagiannya nggak dapat bagian, atau bagiannya kalah besar daripada yang lain. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari penyakit hati yang menyebabkan kita mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.